Hello guys, welcome back to Quintarot Semesta Channel. Oke, jadi hari ini aku akan ngebacain tentang kabar mantan kamu. Ini request dari teman-teman ya, jadi aku akan ngebacain sesuai dengan request teman-teman yang kemarin udah request. Thank you so much ya, dan makasih ya buat semua support ke channel aku. Oke guys, so hari ini kita akan bahas kabar mantan. Good, dan kalau ngomongin mantan kayaknya gue mendingan mundur aja sih. Cuman karena ini teman-teman yang mau, jadi aku akan fulfill ya kabar mantan kalian. Bagaimana ceritanya bagaimana ya. Perlu diingat, ini hanya fun reading ya, atau general reading. Tujuannya buat for fun ya, tidak dibawa serius apalagi dibawa baper. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, you can contact my personal assistant in description below ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar mantan kamu? Ya, aku akan tarik dari kartu tarot. Kita akan baca pelan-pelan, so deep. Oke, ya. Kabar mantan. Kabar mantan kamu. Ada justice. Maybe dia lagi banyak mencari keadilan di hidupnya. Dia merasa hidup itu gak pernah adil buat dia. Dia merasa banyak sengsara, banyak kesedihan, banyak ketakutan, banyak hal-hal negatif. Berkata, aku merasa energinya sangat disayangkan. Dia depres. Kenapa dia butuh keadilan? Sorry ya, tadi aku habis keluar sebentar. Karena dia ngerasa ketika dia putus dari kamu, semuanya berantakan. Dalam artian mungkin dia jadi nggak konsentrasi kerja, jadi nggak fokus pada karir. Orang ini keras dan orang ini cukup egois ya. Dan aku ngeliat memang semestalah yang pada akhirnya menyuruh kalian putus. Bukan karena emang kalian yang beda pendapat terus, tapi emang kalian berada dalam page yang berbeda. Kamu orangnya peduli, kamu orangnya care, kamu orangnya setia, orangnya sangat penyayang. Namun dia ini harus banyak belajar. Memang orang ini agak sedikit egois ya kalau aku lihat ya. Dia harus mempelajari intuisinya, harus belajar bagaimana nge-treat seseorang. Ya kayaknya orang ini kurang bisa nge-treat baik orang lain gitu ya. Ya, dia kurang bisa nge-treat orang lain dengan baik. Mungkin dia adalah sosok orang yang penyendiri. Bener-bener dia ini, karena aku lihat orang yang cukup introvert, jadi dia tidak pernah bisa terlalu baik dalam bersosialisasi. Masih punya argumen atau opini dia sendiri yang selalu dia pikirkan dan cukup idealisme. Bersyukurlah kamu sudah putus dari dia, karena semakin kesini dia kayak jadi semakin kayak ingin mengontrol segalanya, entah karir, entah bisnis, usaha, dan lain-lain. Ya, orang ini cukup keras ya. Kalian bisa berdealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Ada Knight of Wands ya. Dia ingin memulai sesuatu yang baru. Memang sepertinya saat ini dia lagi pingin
introspeksi, ingin melakukan sebuah perubahan, ingin mengulang sesuatu yang baru, yang lebih baik. Selama ini dia terlalu egois, ya, sampai akhirnya dia nggak bisa yang namanya berdiri gitu. Dia jadi diremehkan orang, dia jadi gampang disudutkan. Dan di sini aku merasa dia akan memulai siklus pendewasaan, ya. Ada King of Pentacle, Taurus, Capricorn, Virgo, ya gengsinya cukup gede di sini. Ya mungkin dia adalah sosok pria yang sedikit arogan, ya, karena aku adalah wanita, mungkin lebih bacanya lebih banyak dianya adalah pria. Oke, dia cukup arogan dan dia ngerasa uang bisa membeli segalanya. But tidak seperti itu, guys. Uang tidak bisa memberi perasaan, membelikan perasaan. Jadi dia tuh kadang suka semena-mena gitu ya. Oke. Aku ingin melihat apa yang dia sedang lakukan saat ini setelah dia putus dari kamu. Aku rasa dia emang ngerasa bersalah sih, karena dengan arogannya, terus juga kamu yang jadi disalahin sama dia. Dia tuh orangnya ngerasa paling bener loh, guys. Makanya aku bilang dia egois orangnya, karena dia ini nggak pernah merasa bersalah. Dia selalu merasa diri dia benar, terus dia nggak pernah melihat sudut pandang yang lain. Terus dia wawasannya jadi kayak cuma di situ-situ aja. Pada akhirnya sekarang terbuka wawasan dia untuk mengatakan salah dan lain-lain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Queen of Wands. Dia pingin meminta maaf sama kamu. Mungkin karena dulu dia bersifat arogan, seenaknya, terus dia nggak bersikap baik kepada kamu. Dia bersifat seenak jidat sama kamu. Jadi sekarang dia benar-benar ngerasa bersalah banget sih, karena dia menyia-nyiakan orang yang care, peduli, mother figure, ya. Ini mana dia kamu sangat peduli akan dia. Mungkin kamu pernah masakin dia, pernah datengin dia, pernah kayak menghibur dia, dan itu dia bener-bener kangen momen-momen itu. Dia kangen perhatian kecil dari kamu ya. Ya mungkin selama ini dia selalu ingin bertindak sesuai dengan keinginan dia gitu. Oke. Orang ini cukup arogan sih, karena dia itu kayak ibarat kata kayak anak kecil yang ingin mendapatkan banyak hal, termasuk kayak mantan dia banyak, cuma dijadiin kayak piala gitu ya. Ada Eight of Swords, ada Aquarius, Gemini, Libra. Ya saat ini dia ingin memakai logikanya dengan benar. Dia ingin mendatangi kamu kembali, setidaknya meminta maaf atas kelakuan dia. Tapi mungkin di sini banyak yang sudah blok-blokan, WhatsApp-nya diblok, Instagram, Facebook semua diblok. Jadi dia kadang sekarang bingung mau ngomong di mana, ngobrol di mana sama kamu. Karena datang ke rumahmu dia cukup malu ya. Akhirnya dia menyadari kesalahan dan punya kemaluan yang cukup tinggi gitu untuk datang ke kamu ya. Ada Six of Cups, Scorpio, Cancer, Pisces. Iya, dia baru menyadari betapa hebatnya kamu, betapa care-nya kamu, betapa pedulinya kamu pada seseorang. Kamu itu orang yang nggak memilih-milih, nggak neko-neko, juga orangnya sangat loyalitas kamu tinggi. Tapi kamu selalu berhadapan dengan situasi maupun siklus yang menyakitkan. Ya, dia baru menyadari aku terlalu egois, aku terlalu munafik, aku terlalu childish. Jadi memang di sini dia akhirnya menyadari kalau misalkan selama ini dia masih kekanak-kanakan.
dia nggak bisa mempertahankan kamu, dia nggak bisa menjaga kamu dengan baik gitu ya. Di sini ada Age of Wands. Memang sepertinya dia ingin mencoba ngobrol pelan-pelan, by the step ya, like a friend, tapi dia bingung harus menghubungi kamu lewat mana. Aku rasa di sini udah ada yang namanya blok-blokan dan kalian udah putus komunikasi sudah lama gitu ya. Karena mungkin di sini dia dulu ngerasa egois, dia ngeblok kamu duluan dan akhirnya terjadilah salah paham, blok-blokan, dan sampai sekarang kalian jadi hilang komunikasi ya. Oh, dia masih terlalu childish gitu ya. Oke. Kita tarik lagi. The Empress. Bagi dia kamu adalah permaisuri dia, bagi dia adalah kamu orang yang paling bisa mengerti dia. You are the queen untuk dia. Karena dia ngerasa tidak ada orang yang bisa menyanjung dia seperti kamu menyanjung dia. Ya, mungkin membuatkan sarapan, memasaki dia makanan. You are a mother figure yang memang dia sempat terbutakan akan itu semua. Kamu orangnya terlalu baik, kamu orangnya loyal, makanya gampang dimanfaatin ya. Dan saat itu dia belum menyadari sepenting itukah dirimu di mata dia. Pada akhirnya dia menyesal. Dia ingin mengulang kembali, sebenarnya dia ingin mengulang kembali, ingin meminta maaf dan ingin bertemu kamu sejujurnya. Tapi who knows, kalau kalian dipertemukan sama Tuhan dan semesta, siapa tahu nih akan ada jalan yang terbuka gitu ya. Aku rasa itu sih yang dia pikirkan. Lalu aku mau baca dari pesan cinta. Ada emotional, unnatural, and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Ya, di sini memang ada salah satu orang yang harus membuka komunikasi. Ya, mungkin kamu tergerak kali untuk membuka komunikasi dengan dia lagi. Ya, at least dia ingin meminta maaf pada kalian. Gitu. Menarik, cukup deep. Dan aku rasa di sini dia sangat ingin menyanjung kamu. Sekarang saatnya dia yang menyayangi kamu ya. Dulu kan kamu yang terlalu mencintai dia, sekarang saatnya dia yang menyayangi kamu dengan tulus. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mantan kamu akan kembali dan have fun. See you guys next video. Bye.